Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Fahri Fahmi selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, saya Karisma Ayunintias dengan 3 digit nomor NIM terakhir 169 dan rekan saya Auni Nur Asfahani dengan 3 digit nomor NIM terakhir 205. Kami di sini akan memaparkan materi dengan tema memahami kegiatan ekonomi dalam perspektif Islam. Analisis dampak sosial dalam konteks pemahaman Islam terhadap larangan perjudian online dan game online. Di sini kami mengangkat sebuah studi kasus tentang kecanduan seorang remaja mengenai game online. Idam adalah seorang mahasiswa semester 3 di sebuah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri ternama. Awalnya ia merupakan mahasiswa yang cerdas, kritis, dan giat belajar. Namun semuanya berubah sejak ia mengenal game online dari teman seperguruannya. Awalnya dia hanya melihat temannya bermain game online, hingga akhirnya penasaran dan ingin mencobanya juga melalui handphonenya. Setelah itu, Ida merasa menemukan kesenangan pada dirinya sendiri dengan memainkan game tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, Idam sering absen dari kelas mata kuliah umum sampai keterusan, sehingga juga menyepelekan kelas mata kuliah wajibnya. Dia lebih memilih untuk menghabiskan waktu di depan layar komputer atau gadgetnya daripada fokus pada kegiatan akademik lainnya seperti belajar atau mengerjakan tugas-tugas dosen. Ketertarikan Idam pada game online telah menyebabkan penurunan signifikan dalam prestasi akademiknya. Meskipun dia memiliki tugas-tugas yang mudah dan dapat diselesaikan dengan cepat, namun dia tetap lebih memilih untuk bermain game online di gadgetnya. Hal ini semakin buruk ketika Idam mulai keluar malam bersama teman-temannya yang juga pecinta game online. Saat menjelang ujian pun dia tidak fokus pada persiapan ujian karena terlalu asik bermain games, hingga nilai-nilainya menjadi merosot drastis. Bahkan harus mengulang beberapa mata kuliah wajib karena ketidakadilannya saat perkuliahan, serta sering menyepelekan tugas-tugas dari dosen. Dampak dari kecanduan permainan game online ini bukan hanya membuat nilai-nilai akademik dan menjadi turun, namun juga berdampak pada psikologi dan sosial, di mana ia menjadi kurang bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Bahkan kehilangan banyak temannya karena perilaku dan minatnya yang semakin menyimpang. Berikut adalah gambaran orang-orang yang sudah kecanduan game online. Mereka akan terlihat lelah, tidak bersemangat, dan kurang fokus dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Kecanduan game online di kalangan mahasiswa dapat mempengaruhi kualitas akademik, kondisi psikologis, dan sosial. Ida mengalami penurunan kualitas belajar dan isolasi sosial karena lebih memilih bermain game daripada berinteraksi dengan orang lain. Generasi muda menghabiskan banyak waktu untuk bermain game online setiap harinya. Banyak pemain game online di Indonesia, terutama remaja laki-laki. Kecanduan game online dapat menyebabkan gangguan mental dan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Kecanduan game online dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan menyebabkan perubahan status kesehatan seseorang. Pemain yang kecanduan game online mengalami gejala seperti challenge, tolerance, mood modification, relapse, withdrawal, confidence, dan problem. Hukum asal bermain game online sendiri adalah mubah dalam fikih. Namun kecanduan game online dapat mengarah pada adiksi dan mengganggu kedisiplinan dalam menjalankan perintah agama. Bermain game online juga dapat menurunkan konsentrasi dan kinerja otak seseorang. Bermain game online dapat menguras energi fisik dan uang pemain. Meskipun ada gamer profesional yang mendapatkan pundi-pundi rupiah melalui bermain game, tetapi kebanyakan pemain hanya melihatnya sebagai hobi saja. Pengeluaran uang untuk game online yang berlebihan dapat menyalahi makasih al-syariah dan dianggap sebagai pemborosan. Judi online ialah praktik bertaruh atau perbuatan judi yang dilakukan secara daring melalui web atau aplikasi menyediakan konten perjudian. Kelompok kami mengangkat studi case dari Erlangga Bayu. Erlangga Bayu adalah seorang mantan pemain judi online yang kehilangan harta benda karena bermain judi online selama 2 tahun.
Bayu mulai tertarik pada judi online ketika pandemi COVID-19 yang membuat pendapatannya turun dan ia tidak bisa lagi menghasilkan uang dari bisnis retailnya. Teman-temannya yang sudah terjun ke dunia judi online memperkenalkan permainan ini kepada Bayu. Bayu pertama kali mencoba bermain dengan memasukkan uang sebesar 100.000, tapi ia langsung kalah. Kemudian ia mencoba lagi dengan memasukkan uang lebih banyak dan akhirnya menang setelah beberapa kali kalah. Selama 6 bulan, Bayu sering memenangkan permainan ini, tetapi kerugian materialnya Bayu merasa candu untuk terus bermain meskipun ia tahu bahwa itu akan menyebabkan kerugian finansial yang lebih besar lagi. Ia bahkan menggunakan pemasukan dari bisnisnya untuk berjudi secara terus-menerus tanpa memberitahu orang tuanya, temannya, maupun istrinya. Setelah 2 tahun, kondisi hidup Bayu semakin buruk karena kecanduan judi online. Dan akhirnya, ia sadar bahwa harus meninggalkan aktivitas tersebut jika ingin hidup normal kembali bersama keluarganya. Sekarang, Bayu telah diberikan jalan untuk mencari penghasilan halal sehingga dia bisa hidup tenang tanpa harus khawatir tentang hutang atau masalah lain akibat kecanduan judinya di masa. Berikut merupakan contoh gambar web judi online. Web judi online bisa tersebar di berbagai platform internet, misalnya yang kerap kali kita jumpai seperti media sosial. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter kerap digunakan untuk mempromosikan situs judi melalui iklan berbayar atau posting dari akun tertentu. Kemudian ada iklan online. Situs-situs judi online sering beriklan di berbagai website termasuk situs berita, blog, dan platform streaming video. Bentuk iklan bisa berupa banner, pop-up, atau video iklan lainnya. Lalu bisa juga melalui situs berita dan blog. Kadang-kadang situs berita dan blog tertentu menampilkan iklan atau artikel yang mengarahkan pembaca ke situs judi online, dan masih banyak lagi. Perjudian dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi, sosial, psikologi yang serius. Interaksi sosial dan perkembangan teknologi terutama dengan kemajuan internet dan perangkat seluler mempengaruhi popularitas perjudian baik secara online maupun offline. Kebutuhan praktis dan instan dalam kehidupan modern mendorong banyak orang untuk berjudi sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang. Meskipun resikonya sangat tinggi, berjudi juga dapat memicu tindakan kriminal seperti penipuan atau pencurian, karena keinginan untuk mendapatkan kembali uang yang hilang atau mengejar kemenangan lebih lanjut, yang pada akhirnya merugikan orang lain di sekitar pemain. Kecanduan berjudi dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan, menghancurkan ekonomi pribadi, dan seringkali menyebabkan hutang yang menumpuk. Selain dampak finansial, kecanduan ini juga dapat mempengaruhi hubungan keluarga, menyebabkan ketegangan dan konflik antara anggota keluarga. Pemain judi seringkali dihindari oleh masyarakat karena stigma negatif yang melekat pada perilaku mereka, yang juga berdampak buruk pada lingkungan sosial sekitar mereka. Dalam pandangan agama Islam, Yusuf Qaradawi dan Hasbi Asidiki menjelaskan bahwa maisir adalah bentuk perjudian yang dilarang dalam syariat Islam. Judi termasuk lotre dan taruhan, melibatkan elemen untung rugi yang berlawanan bagi salah satu pihak. Maisir dianggap sebagai permainan dengan unsur taruhan antara dua pihak atau lebih, di mana pihak yang menang mendapatkan bayaran, sementara pihak yang kalah menderita kerugian. Larangan ini didasarkan pada prinsip bahwa perjudian menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan ekonomi serta merusak moral dan etika masyarakat. Jadi lebih baik kita menghindari perjudian karena dampaknya yang sangat merugikan, sehingga lebih baik kita mengalihkan energi dan waktu kita untuk kegiatan yang lebih positif. Dan adapun perbuatan yang dilarang menurut Hanun Aceh nomor 13 tahun 2003 seperti yang tercantum dalam pasal 5, 6, dan 7, yaitu 1. Melakukan perbuatan maisir, 2. Menyelenggarakan atau memberi fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan memberikan izin usaha penyelenggaraan maisir. Kemudian dalam penetapan sanksi atau hukuman terhadap suatu pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur dalam jarimah, yang dimana unsur ini ada dua macam, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Kesimpulan dari pembahasan sebelumnya adalah bahwa kecanduan bermain game online dan judi bisa sangat merugikan seseorang, terutama mahasiswa. Kedua hal ini dapat mempengaruhi kualitas pribadi seseorang,
mulai dari kondisi psikologi hingga sosial mereka. Dalam agama Islam, bermain game online diperbolehkan, asal tidak mempengaruhi pada adiksi atau kecanduan yang menyebabkan meninggalkan kewajiban seperti sholat. Jika penggunaan permainan online melebihi batas wajar, itu dapat menjadi tindakan mubazir atau pemborosan dengan melakukan pembelian item dalam game dan bisa dihukum haram jika dilakukan secara Sementara itu, judi juga memiliki dampak buruk bagi individu dan masyarakat, karena dapat memicu orang melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti mencuri untuk mendapatkan uang instan. Dalam agama Islam, pemain judi yang terbukti melakukan tindak pidana akan dikenakan pidana cambuk di muka umum oleh petugas yang ditunjuk jaksa penuntut umum dengan syarat menggunakan rotan tertentu dan tidak boleh dilakukan pada bagian tubuh tertentu. Jadi kesimpulannya adalah kita harus bijak dalam menggunakan teknologi, termasuk saat bermain game online agar tidak sampai kecanduan, serta harus menjauhi praktik judi karena selain merugikan diri sendiri, juga melanggar aturan agama maupun negara.